Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah literasi digital. Hari ini kita akan membahas dasar dari semua topik yang akan kita pelajari. Apa itu literasi digital dan mengapa penting di era saat ini? Nah, sebelumnya kita coba memahami dulu definisi dari literasi itu. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah data dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis untuk selanjutnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi digital itu bukan sekedar meningkatkan kegemaran membaca saja, tapi juga mampu ya mengimplementasikan hasil bacaan maupun pikiran yang tertuang dalam tulisan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu definisi digital dalam konteks teknologi adalah istilah mencakup sistem, perangkat, atau proses yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan data. Jadi kita tidak bisa mengkerdilkan ya definisi atau pengertian dari teknologi. Kalau teknologi sendiri itu adalah semua alat dan barang yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah hidup manusia. Nah, sehingga digital itu sendiri adalah bagian dari teknologi. Itu untuk spesifiknya itu seperti itu. Ya, sehingga literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jejaring internet secara efektif. Nah, untuk literasi digital sendiri itu ada kekuatannya. Literasi digital memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam hal akses informasi dan kemudahan komunikasi. Sedangkan kelemahannya terdapat kesenjangan digital yang perlu diatasi serta kurangnya keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi. Oleh sebab itu, untuk peluangnya itu sebagai pertumbuhan teknologi yang sangat pesat membuka peluang baru untuk mengembangkan literasi digital seperti platform online. Jadi penggunaannya untuk saat ini di zaman digital itu ya sangat uh, besar sekali peluangnya dan sangat mengakomodir berbagai kegiatan. Namun ya teknologi itu atau perkembangan digital di zaman saat ini itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi tadi ada peluangnya, sisi yang lain itu ada ancamannya, yakni penyebaran informasi yang tidak akurat, konten negatif, dan serangan cyber. Manfaat literasi digital itu menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih berpikir dan memahami informasi yang ada. Jadi begitu banyaknya informasi di dunia digital dan beragamnya ya penggunaan sosial media, aplikasi-aplikasi dalam berkomunikasi tentu memunculkan banyak informasi.
ya perlu diwaspadai bahwa informasi itu bisa uh, positif juga bisa negatif. Bisa juga hoax atau berita yang kurang benar. Ya, oleh sebab itu perlu menambah penguasaan setiap individu dengan pengetahuan literasi digital. Selain itu juga dapat menambah penguasaan kosakata individu, menambah kemampuan verbal individu, meningkatkan konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, mampu merangkai kalimat dan menulis informasi. Dalam mata kuliah literasi digital ada 4 pilar utama yang menjadi penopang keilmuan literasi digital ini. Yang pertama, etika digital, yakni kemampuan individu dalam menyadari, mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika atau etiket pada saat berselancar di dunia digital. Etika itu adalah ilmunya, sedangkan etiket itu adalah sikap perilaku yang dinampakkan seseorang berlandaskan akan ilmu etika tersebut. Ya, selanjutnya budaya digital. Bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital yang harus memiliki wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan kebinekaan. Jadi budaya digital di sini dilihat dari lingkungan daerah atau lingkungan negara, di mana setiap tempat itu memiliki kekhasan sendiri, memiliki aturannya sendiri, memiliki undang-undang, norma, dan etika juga yang harusnya tetap dibudayakan, karena tentu saja hasil dari kebiasaan di masyarakat itu selalu arahnya ke positif. Ya, oleh sebab itu ya harus ditingkatkan walaupun dengan perkembangan dunia digital yang ada ini. Berikutnya, yang ketiga, pilar ketiga adalah keterampilan digital. Kemampuan individu dalam memahami perangkat keras dan lunak TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital. Selanjutnya, secara efektif mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi. Sehingga keterampilan digital lebih fokus pada kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital saat menerapkan literasi. Keamanan digital sebagai pilar yang terakhir atau yang keempat, itu kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perkembangan teknologi ini seperti pedang bermata dua. Satu sisi itu memberikan manfaat, kemudahan mendapatkan informasi. Di sisi yang lain, banyak aktivitas kehidupan yang sudah menggunakan perangkat digital. Tentu saja di situ ada pengguna-pengguna yang kurang baik atau ada oknum jahat, ya, yang ingin mengambil keuntungan di dunia digital, sehingga perlu adanya kewaspadaan dalam penggunaan perangkat digital. Nah, aplikasi literasi digital itu sudah dalam berbagai aspek. Nah, misalkan untuk aspek pendidikan, itu literasi digital memfasilitasi pembelajaran online
akses ke sumber belajar digital dan meningkatkan interaksi edukatif. Sedangkan contoh penerapan literasi digital pada sosial dan politik, literasi digital mendukung partisipasi politik, menyebarluaskan informasi, dan kampanye sosial melalui platform digital. Sedangkan contoh di bisnis dan ekonomi saat ini, literasi digital mendorong inovasi bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Sedangkan di contoh di sektor kesehatan, literasi digital memungkinkan akses ke informasi kesehatan, memantau kesehatan jarak jauh, dan layanan kesehatan digital. Itu beberapa contoh penerapan literasi digital pada kehidupan sehari-hari. Penguasaan literasi digital itu yang pertama harus memiliki keterampilan dasar, yakni menguasai perangkat digitalnya untuk menggunakan dalam aktivitas digital. Yang kedua, akses dan pencarian, menemukan dan mengakses informasi digital. Jadi tahu bagaimana menggunakan pencarian, tahu bagaimana cara mengakses informasi-informasi secara digital. Yang ketiga, evaluasi dan kritik, mengevaluasi informasi dan sumber digital secara kritis. Yang keempat, kreasi digital, membuat konten digital dan memanfaatkan platform digital. Yang terakhir, kelima, kewarganegaraan digital, memahami etika digital dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Nah, pentingnya literasi digital itu sebagai alat atau sebagai panduan ya dalam mempermudah komunikasi dan interaksi. Lalu juga di literasi digital itu penting untuk mengakomodir kreativitas sehingga membuat peluang untuk menciptakan hal baru dengan perangkat teknologi, juga untuk berinovasi ya dalam mengembangkan teknologi-teknologi atau aktivitas manusia yang memiliki nilai ekonomis atau memudahkan manusia secara umum. Dalam bidang pendidikan, literasi digital sangat penting untuk meningkatkan akses ke sumber belajar digital dan peluang pendidikan. Ya, kalau zaman dulu informasi itu sangat banyak sekali di buku-buku cetak. Ya, atau dibutuhkan perjalanan menuju kota untuk mendapatkan berbagai informasi. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, apalagi ada smartphone, ya seseorang bisa mendapatkan informasi apapun di genggamannya. Itu. Ya, bisa berkomunikasi dengan bersosial media, bisa mendapatkan referensi di buku-buku digital, bisa mendapatkan peragaan di video-video pendidikan. Nah, itu pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan. Dalam kewarganegaraan, literasi digital membangun kesadaran dan tanggung jawab digital. Karena suatu negara yang maju juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Informasinya, sistemnya, administrasinya, termasuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu sudah dikembangkan dengan perangkat digital
Oleh sebab itu, baiknya setiap warga negara ini memiliki pengetahuan tentang perkembangan zaman yang ada ini, atau dengan pelayanan-pelayanan yang ada yang diberikan oleh pemerintah melalui media digital ini, sehingga pelayanan yang dirasakan itu bisa semakin maksimal, cepat, dan tepat. Nah, kesimpulannya dari materi pertemuan pertama ini, untuk literasi digital merupakan kunci beradaptasi dengan dunia yang semakin digital. Dengan memahami konsep pengembangan keterampilan, Anda dapat memanfaatkan teknologi digital secara efektif, bertanggung jawab, dan bermakna. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, Anda harus sering-sering mempelajari keterampilan baru. Jangan ragu, jangan canggung, karena dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju ini, manusia tidak akan digantikan oleh teknologi selama manusia itu mau menggunakan teknologi. Kalau manusianya sudah tidak mau menggunakan teknologi, menutup diri dengan perkembangan teknologi yang ada, ya tentu saja teknologi itu akan menggantikan manusia tersebut, ya, karena perkembangan teknologi ini sudah merambah ke berbagai sektor. Yang kedua, untuk mengefektifkan kemampuan literasi digital, itu bergabunglah dengan komunitas. Karena dengan adanya komunitas itu bisa berbagi informasi, ya, berbagi kemampuan, juga bisa memotivasi untuk bergerak mencoba hal-hal baru, ya, dari perkembangan teknologi. Yang terakhir, tetap terupdate dalam perkembangan teknologi, ya, karena hal-hal yang baru itu memberikan nilai, memberikan ilmu yang baru, dan juga biasanya memberikan keamanan yang baru juga, ya. Jadi kalau khawatir dengan keamanannya dalam penggunaan perangkat digital, itu selalu update lah, ya, keamanan penggunaan perangkat digital, karena rata-rata sekarang ini teknologi-teknologi digital itu ada keamanan bawaan, dan itu akan kinerjanya semakin maksimal jika selalu diupdate. Kalau tidak, ya tidak akan bisa menangani ancaman-ancaman digital yang terbaru. Demikian untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.